Akankah China menjadi pusat sains dunia berikutnya? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Sejak dimulainya perang dagang yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap China, para industri China menyadari dan mencapai konsensus yang sangat jelas bahwa industri manufaktur mereka sangatlah kuat dalam skala maupun kekuatan. Tetapi masih ada kesenjangan besar dalam kemampuan penelitian ilmiah. Inovasi dasar masih perlu mengandalkan Amerika Serikat. Sejauh ini, Amerika Serikat memiliki universitas terbaik di dunia, dengan ilmuwan, profesor, dan mahasiswa doktoral yang luar biasa dari seluruh dunia. Orang-orang hebat menarik orang-orang hebat. Istilahnya, like attracts like. Pengumpulan talenta tingkat tinggi di bidang penelitian ilmiah dan sistem penelitian yang relatif efisien merupakan lahan subur untuk inovasi teknologi tinggi di Amerika Serikat. Tentu saja, Amerika Serikat tidak selalu seperti ini. Setidaknya, sebelum Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat bukanlah pusat penelitian ilmiah dunia. Ada fenomena Yuasa di dunia akademis untuk menggambarkan pergeseran periodik pusat kegiatan ilmiah di seluruh dunia. Fenomena Yuasa dinamai menurut nama fisikawan dan sejarawan sains Jepang bernama Mitsutomo Yuasa, yang menunjukkan bahwa di era modern, pusat kegiatan ilmiah dunia akan berpindah dari satu negara ke negara lain sekitar setiap 80-100 tahun. Teori ini diusulkan pada tahun 1962 dengan menggunakan metode statistik untuk menganalisis secara kuantitatif pencapaian ilmu pengetahuan modern dan membuat pemrosesan statistik terperinci pencapaian ilmiah dan teknologi dari tahun 1501 hingga 1950. Hasil penelitian para ilmuwan di negara tersebut disusun dalam kamus biografi dan mencapai kesimpulan bahwa dari abad ke-16 hingga abad ke-20, pusat sains dunia telah mengalami 5 kali perubahan besar, masing-masing dengan siklus sekitar 80 tahun. Misalnya, Italia dari tahun 1540 sampai 1610, Inggris Raya dari 1660 hingga 1730, Prancis dari tahun 1770 hingga 1830, Jerman dari 1810 hingga 1920, dan Amerika Serikat dari tahun 1920 hingga sekarang ini. Menurut Profesor Yuasa, definisi pusat sains dunia adalah ketika suatu negara memiliki lebih dari 25% dari jumlah total pencapaian ilmiah di dunia dalam periode waktu tertentu. Maka bisa dikatakan bahwa negara itu menjadi pusat sains selama periode itu. Dan periode ketika negara tersebut tetap menjadi pusat sains dunia adalah periode booming sainsnya. Mari kita lihat kondisi spesifik dari 5 pusat sains dunia ini. Pertama, Italia dari tahun 1540 hingga 1610. Selama periode waktu ini, gerakan Renaissance pertama kali muncul di berbagai kota Italia, kemudian meluas ke negara-negara Eropa lainnya, mencapai puncaknya pada abad ke-16, membawa periode revolusi ilmiah dan artistik, sehingga membuka awal sejarah Eropa modern. Inti dari Renaissance adalah humanisme, menentang keilahian, menganjurkan rasionalitas dan sains, menekankan penggunaan eksperimen dan pengamatan untuk memahami manusia, alam, dan semesta. Mereka menentang tahayur agama, dogma teoritis, dan otoritarianisme untuk menipu jiwa manusia. Di era tersebut, tidak hanya muncul ahli sastra seperti Dante dan Boccaccio, tetapi juga muncul ahli seni seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael. Sedangkan di bidang sains pada tahun 1543, Copernicus menerbit teori pergerakan benda-benda langit, dan untuk pertama kalinya mengajukan teori heliosentris yang menantang teori geosentris Ptolemy yang telah ada selama ribuan tahun. Semangat ilmiah yang mereka rintis tersebar luas sehingga menjadikan Italia sebagai pusat ilmiah pertama dalam sejarah modern. Kedua, Inggris dari tahun 1660 hingga 1730. Ketika berbicara tentang ilmuwan Inggris, semua orang mungkin akan langsung berasosiasi dengan Isaac Newton. Beliau dianggap sebagai ilmuwan ensiklopedis yang mengusulkan hukum gravitasi universal dan hukum gerak Newton, dan bersama-sama menemukan ilmu kalkulus dengan
Leibniz, dan menemukan dispersi cahaya dan lain sebagainya. Isaac Newton juga menjabat sebagai Presiden British Royal Society untuk waktu yang sangat lama. Bersamaan dengan masa Newton, ada lebih dari 60 ilmuwan terkemuka dari Inggris. Dengan kata lain, Inggris melahirkan lebih dari 36% ilmuwan terkemuka dunia pada saat itu. Pencapaian ilmiah utama mereka menyumbang lebih dari 40% total dunia. Jaringan penelitian yang terdiri dari para ilmuwan telah memainkan peran yang sangat penting dalam mempromosikan pengembangan penelitian ilmiah. Banyak pencapaian hasil penelitian ilmiah yang sangat berpengaruh juga memainkan peran besar dalam mempromosikan revolusi industri Inggris yang dimulai pada tahun 1860-an. Ketiga, Prancis dari tahun 1770 hingga 1830. Ada dua peristiwa penting yang mendorong kegiatan ilmiah Prancis selama periode ini. Yang pertama adalah masa pencerahan oleh filsuf terkenal bernama Denis Diderot yang mengorganisir banyak sarjana untuk menyusun ensiklopedia, dan esensi dari semua pengetahuan manusia adalah akar pemikiran dari zaman itu. Kedua adalah pecahnya revolusi Bourgeois Prancis pada tahun 1789. Revolusi ini memberi para ilmuwan kesempatan untuk menunjukkan keterampilan mereka. Penelitian ilmiah terkait erat dengan aplikasi praktis, melibatkan banyak ilmuwan dan insinyur. Pakar kimia membantu pembuatan meteo, mekanik digunakan untuk mempelajari balistik, dan optik digunakan untuk komunikasi militer. Ilmu fisika digunakan untuk membuat senjata, dan balon yang baru ditemukan saat itu dapat membantu para jenderal mengamati formasi musuh. Masa pencerahan dan revolusi Prancis membawa atmosfer baru untuk penelitian ilmiah. Banyak ilmuwan mulai bermunculan seperti pakar matematika Joseph Louis Lagrange dan Pierre Simon Laplace, pakar fisika Charles Coulomb dan André Marie Ampère, dan ahli kimia Lavoisier. Statistik menunjukkan bahwa dari tahun 1789 hingga 1800, di antara 58 pencapaian penelitian ilmiah utama di dunia, Prancis memiliki 23 pencapaian, menyumbang 40% dari total dunia. Di hampir setiap bidang ilmiah penting, ilmuwan Prancis memberikan kontribusi luar biasa. Masih ada beberapa perubahan penting di era ini, seperti penetapan sistem paten dan penetapan hasil penelitian ilmiah sebagai aset yang dapat diukur dan diberi nilai tambah. Berbagai eksposisi dan pertukaran akademis akan menjadi norma. Suasana mempopulerkan dan mempromosikan penelitian ilmiah menjadi sangat baik. Sistem pendidikan nasional terpadu mulai terbentuk. Penelitian ilmiah menjadi profesi yang khusus, dan ilmuwan menjadi kelas profesional dalam pembagian kerja di dalam masyarakat. Keempat, Jerman dari tahun 1810 hingga 1920. Sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia, Jerman memiliki sejarah lebih dari 100 tahun. Para ilmuwan dan hasil penelitian ilmiah telah didirikan, dan mereka semua merupakan kontribusi besar bagi dunia. Berbicara tentang ilmuwan Jerman, mungkin kita akan langsung berpikir tentang Albert Einstein. Pada tahun 1905, beliau menerbitkan 5 makalah yang memicu revolusi fisik berdampak selama 1 abad. Sejauh ini, pemikiran ilmiah Albert Einstein masih memandu kita untuk mengubah dunia. Albert Einstein adalah perwakilan dari sekian banyak ilmuwan terkemuka di Jerman. Lihat saja pembagian hadiah Nobel dari tahun 1901 hingga 1935, ada 40 penghargaan fisika, 9 diantaranya diperoleh oleh orang Jerman. Lalu 33 penghargaan kimia, 14 diantaranya diperoleh orang Jerman, termasuk 36 penghargaan dalam fisiologi dan kedokteran. Di antaranya, ada 8 penghargaan berhasil diraih ilmuwan Jerman. Total 109 penghargaan Nobel dalam 35 tahun dari 3 bidang penghargaan di atas berhasil diraih 31 ilmuwan asal Jerman. Bayangkan, sebagai pusat sains dunia saat itu, seluruh penelitian ilmiah Jerman telah mengalami perubahan besar. Pertama,
Banyak laboratorium mulai bermunculan di universitas. Para akademisi dan industri memiliki interaksi yang lebih mendalam. Penelitian ilmiah universitas memperoleh lebih banyak sumber dana, dan sebagainya. Kedua, pembentukan mentor di universitas telah membentuk mekanisme pelatihan yang sangat baik untuk tim peneliti ilmiah. Para talenta ilmiah muda dapat terus muncul untuk memajukan pengembangan ilmiah yang berkelanjutan. Namun sayangnya, setelah Hitler berkuasa, banyak ilmuwan Jerman harus beremigrasi ke luar negeri. Amerika Serikat secara alami mendapatkan keuntungan gratis ini dan menjadi pusat sains dunia berikutnya. Kelima, Amerika Serikat dari tahun 1920 sampai saat ini. Paman Sam telah menjadi penerima manfaat terbesar dari hasil penelitian ilmuwan Eropa sejak berdirinya negara Amerika Serikat. Namun, penelitian ilmiah Amerika Serikat sendiri belum mendapatkan banyak perhatian. Paman Sam memang sangat beruntung dan bernasib baik. Pada tahun 1914, Theodore Richards dari Universitas Harvard adalah ilmuwan pertama yang memenangkan penghargaan Nobel Kimia. Sebelumnya, 14 ilmuwan Eropa telah memenangkan Nobel tersebut. Setelah tahun 1920, berkat pangsa pasar besar dan pesatnya perkembangan industri manufaktur, menyebabkan tingkat penelitian ilmiah di Amerika Serikat meningkat dengan sangat pesat. Perang Dunia Kedua adalah stimulus terbesar untuk penelitian ilmiah di Amerika Serikat. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan di masa perang, mulai dari radar, bom atom, hingga antibiotik, semuanya adalah hasil penelitian kolektif banyak ilmuwan Eropa dan Amerika. Dari tahun 1901 hingga 1986, ada 143 ilmuwan Amerika memenangkan hadiah Nobel, menyumbangkan 37,8% dari total jumlah penghargaan dunia. 127 ilmuwan Amerika memperolehnya setelah Perang Dunia Kedua. Sebagai pusat kegiatan ilmiah dunia, ciri Amerika Serikat yang paling menonjol adalah sistem ilmiahnya yang sangat besar. Dari pemerintah federal hingga pemerintah negara bagian, terdapat lembaga penelitian yang kuat dengan dukungan dana pemerintah. Universitas riset adalah pusat kegiatan para ilmuwan Amerika Serikat. Mereka mengumpulkan para sarjana dari ilmuwan terkemuka seluruh dunia yang beraneka ragam, terbuka dengan lingkungan penelitian yang kooperatif dan kompetitif, sehingga melepaskan dan merangsang kreativitas para ilmuwan ini. Mekanisme transformasi yang efektif dari hasil penelitian ilmiah telah melahirkan banyak perusahaan inovatif berteknologi tinggi dengan kekuatan teknis yang sangat kuat. Pendanaan berkelanjutan dari perusahaan besar juga merupakan suplemen penting untuk kemajuan sistem ilmiah mereka. Karakteristik apa yang Anda lihat dari fenomena Yuasa ini? Jawabannya, keragaman dan keterbukaan budaya, perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi, aliran ilmuwan, perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan, dan lain sebagainya. Fenomena di atas menunjukkan ada banyak alasan yang dapat menyebabkan pemindahan pusat kegiatan ilmiah. Banyak ilmuwan dunia mulai bertanya-tanya, apakah pusat kegiatan sains dunia berikutnya adalah China? Lagi pula, Amerika Serikat telah menjadi pusat kegiatan ilmiah dunia hampir 100 tahun. Apakah sudah saatnya giliran China? Kalau dilihat dari jumlah ilmuwan yang telah memenangkan penghargaan Nobel, China mungkin masih jauh dari pusat sains dunia berikutnya, karena ilmuwan negara tetangganya, Jepang, yang memperoleh penghargaan Nobel jauh lebih banyak daripada China. Jadi, disinilah masalahnya. Apakah pusat sains dunia berikutnya sudah saatnya berpindah? Jika dialihkan, apakah China akan menjadi pusat kegiatan sains dunia selanjutnya? Jika untuk jangka waktu yang lama, pusat kegiatan ilmiah dunia masih berada di Amerika Serikat, bagaimana China sebagai basis manufaktur global yang paling lengkap di dunia dengan berbagai inovasi modern seperti pembayaran seluler Alipay, WeChat Pay, 5G Huawei, mata uang digital pertama dunia China bernama DCEP, satelit kuantum pertama China di dunia,
dan sebagainya dapat secara efektif terhubungkan dengan teknologi paling maju di dunia? Pertanyaan-pertanyaan ini cukuplah besar dan rumit. Ricky berharap Anda dapat memberikan jawaban dan komen untuk bisa saling belajar dan bertukar pikiran. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini untuk mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!